Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Rahma Putri, NIM 1920210104 dari kelas HES 5C, mata kuliah Arbitres, dosen pengampu Dr. Muhammad Sohibul Itmam, MH. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang perbedaan antara putusan arbitres nasional dan putusan arbitres internasional serta berakhirnya ikatan arbitres. Perbedaan antara putusan arbitres nasional dan putusan arbitres internasional. Lembaga arbitres merupakan suatu metode penyelesaian sengketa di luar peradilan, yang juga bisa disebut dengan pengadilan wasit, sehingga para arbiter dalam peradilan arbitres berfungsi layaknya wasit dalam suatu pertandingan. Prosedur melaksanakan putusan arbitres di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan tersebut, yaitu apakah putusan tersebut merupakan jenis putusan arbitres nasional ataupun putusan arbitres internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan perbedaan yang jelas mengenai putusan arbitres nasional dan putusan arbitres internasional. Pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitres perorangan yang merupakan ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitres internasional. Selanjutnya yaitu kelebihan dari lembaga arbiter. Yang pertama, sidang arbitres adalah tertutup untuk umum sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Yang kedua, kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Yang ketiga, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. Yang keempat, sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitres didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa. Kelima, pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitres dapat ditentukan oleh para pihak. Yang keenam, putusan arbitres mengikat para pihak atau final and binding, dan dengan melalui tata cara atau prosedur sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan. Yang ketujuh, suatu perjanjian arbitres atau klausul arbiter tidak menjadi batal karena berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Yang kedelapan, di dalam proses arbitres, arbiter atau majelis arbitres harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Selanjutnya yaitu kelemahan dari arbitres, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, putusan arbitres ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak. Yang kedua, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitres, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitres tersebut. Yang ketiga, pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitres asing masih menjadi hal yang sulit. Yang keempat, pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitres adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitres tidaklah mudah. Selanjutnya yaitu berakhirnya ikatan arbiter.
Berakhirnya ikatan arbiter terdapat pada pasal 73 sampai dengan 75 Undang-Undang AAPS. Pasal 73 Undang-Undang AAPS menyatakan bahwa tugas arbiter berakhir karena yang pertama, putusan mengenai sengketa telah diambil. Yang kedua, jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbiters atau sesudah diperpanjang oleh para pihak yang telah lampau. Yang ketiga, para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.